selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Selamat sore. Salam sejahtera untuk semua keluarga besar Pesat yang ada di penjuru Indonesia. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah kali ini, harapannya semua sehat. Kita akan memulai dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari semua kita menyediakan hati kita yang terbaik, dan mari menyadari akan hadir Tuhan pada saat sore hari ini. Kita ambil waktu sejenak, saat teduh, menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih kita kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
menyembah Tuhan. Kami meninggikan akan Tuhan pada sore hari ini. Ampuni kami, layakkanlah kami Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan. Biarlah ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kita membawa pujian kepada Tuhan. Kita katakan, saatku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan bunyi penyembahan kita kepada Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi mari menyadari akan hadir Tuhan. Ku angkat hati. Ini hati kami Tuhan, kami angkat kepadamu. Kami mau menyembah Yesus. Kami memandangi kekudusan Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan dalam hidup. Oh Yesus. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu Yesus. Terima kasih Bapa hadir dalam
Please, Ibu Suryati membuka ibadah kita pada sore hari ini. Sore hari ini. Tuhan sih kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tempat kami masing-masing. Lawatan-Mu kami bersama-sama bersehati mengucap syukur datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian syukur kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan Kau hadir dan Kau melawat setiap kami, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, biarlah Tuhan mengurapi mereka. Sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami dari awal sampai akhir. Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Suryati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Namun sebelum itu, mari Bapak Ibu, kita mengangkat pujian yang mengatakan, Tuhan Kau sempurna. Mari kita tetap pada dalam penyembahan kepada Tuhan. Letakkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu. Rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan. Sekali lagi dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, katakan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Tuhan. Rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa firman Tuhan.
bersama-sama berdoa, kita bersatu hati dalam iman, pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang ada di surga, pada kesempatan sore atau menjelang malam ini Tuhan, kami bersyukur menikmati kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Ada sekian banyak musim, ada sekian banyak waktu yang entah kami tidak bisa menghitungnya, bahkan kami tidak bisa mengukurnya seberapa panjang juga Tuhan, Engkau yang senantiasa selalu berjalan bersama dengan kami. Kami percaya dan kami sungguh sangat yakin Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami juga menyadari bahwa setiap hidup kami perlu Tuhan ingatkan, perlu Tuhan bawa kembali Tuhan untuk kami juga merefleksikan hidup kami, bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bahwa terkadang juga Tuhan, kami ingin selalu melihat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, bukan dengan mata kami, tetapi Tuhan melihat dengan hati kami. Kami rindu Tuhan pada sore hari ini, kiranya Engkau juga memberikan pesan buat kami semua. Yang pasti Tuhan, Roh Kudus-Mu itu yang menolong kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Hanya di dalam nama Yesus, berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan hati kami untuk terus berpaut pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dari Indonesia bagian timur, dari Papua, dari terus kemudian Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, sampai ke Sumatera, sampai ada yang di Nias, di Mentawai. Kesempatan hari ini adalah kesempatan yang istimewa bagi saya juga untuk menyampaikan apa isi pesan Tuhan yang saya dapat yang mengubah hidup saya. Pada kesempatan hari ini satu tema yang sangat bagi saya ini adalah pertanyaan yang juga kita semua juga sedikit terkesan apakah kenapa orang sering lupa? Mungkin ini juga pertanyaan yang menarik untuk kita tahu banyak tentang jawabannya. Tetapi kita pada sore hari ini, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam satu pemahaman yang terkadang juga kita menanyakan sesuatu hal yang apakah kita juga harus melupakan sesuatu, ataukah kita harus benar-benar jangan melupakan sesuatu. Kalau di tema yang diberikan kepada saya, melawan lupa. Nah, melawan lupa yang direferensikan di satu kitab Ulangan 4 ayat 9, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Itu ditulis dalam Ulangan 4 ayat 9. Itu kenapa muncul alasan tema ini muncul. Melawan lupa. Mungkin kita semua juga patut menanyakan diri kita sendiri. Sebenarnya kenapa kita harus melawan lupa? Kalau kita mau tanyakan itu pada diri kita sendiri, tentu ini satu perjuangan yang sangat tidak mudah bagi kita semua. Terutama bagi kita semua yang udah menginjak usia, mau ke usia lanjut mungkin ya. Bahwa itu satu perjuangan juga, nggak mudah melawan sesuatu hal yang lupa. Ya, tapi saya juga cukup tertantang bahwa sebenarnya apa sih yang harus kita jangan lupakan, tetapi justru saya juga tertantang apa sih yang seharusnya kita lupakan. Itu dua pertanyaan yang memang ini terkesannya
pertanyaan yang berlawanan satu dengan yang lain, tetapi ini sangat penting buat kita semua. Nah, terkadang kalau kita namanya lupa, itu manusiawi. Bahkan kalau kita belajar bahwa secara kognitif, orang lupa itu banyak faktornya. Satu, karena semakin bertambahnya usia, tentu semakin kemampuan daya ingat otak kita bekerja juga semakin berkurang. Ya. Dan itu sesuatu hal yang wajar terjadi secara kesehatan, secara medis. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu kita pelajari bahwa untuk melawan lupa itu sesuatu hal yang berangkat dari apa yang harus kita lupakan dan mengapa kita harus melupakan itu, ataupun bagaimana kita melawan lupa itu, kenapa kita harus melawan lupa. Why-nya itu yang penting. Nah, kadang saya juga lucu kalau pernah saya ingat juga dalam pengalaman-pengalaman saya. Mungkin bagi saya sendiri juga lupa kalau punya anak, ya memang karena saya nggak punya anak gitu. Tetapi lucu kalau saya lupa kalau saya sudah punya istri. Ya, pernah satu kali saya juga di pom bensin juga, saya udah mau jalan, ternyata saya lupa tadi saya membawa siapa. Ya, ternyata saya tadi boncengin istri. Mungkin hal-hal yang agak sedikit konyol, kita ngalamin kejadian-kejadian karena kita lupa sesuatu hal. Kalau dalam bukunya The Seven Sins of Memory, buku yang ditulis oleh Daniel Scatter, dia menulis ada 7 dosa tentang daya ingat. Nah, ini menarik. Kalau teman-teman pernah mengalami kejadian lupa kuncinya ditaruh di mana, kadang istri saya yang juga ingat taruh barang itu di mana ya? Taruhnya ditaruh di kotak warna merah, di dalamnya ada bungkus warna apa ya. Itu kadang orang bisa mengingat seperti itu. Tetapi kadang kita juga punya kendala yang namanya daya ingat, mengingat sesuatu hal yang baru tetapi tidak terekam bagus di otak kita. Mungkin saya agak sedikit secara ilmu bahwa kadang pikiran kita ini banyak hal, termasuk di dalam buku itu dikatakan kenapa kita bisa lupa. Ada satu dosa kenapa kita bisa lupa adalah istilahnya absent mindedness. Absent mindedness itu kalau kita nggak fokus, ya, kalau kita nggak fokus, pernah kalau Bapak Ibu atau saudara yang masih muda atau sekarang juga masih muda, yang masih single, kadang naik motor, kemudian ada sesuatu yang menarik perhatian kita di motor, ya. Naik motor. Saya pernah juga naik motor karena ada sesuatu yang menarik. Saya lupa bahwa ada istri saya di belakang. Karena saya melihat ada, oh iya ada orang yang cantik. Saya bilang sama istri saya, iya orangnya cantik gitu. Terus saya, ayo lihat apa gitu. Nah itu juga membuat kita terdistract dengan pandangan yang lain. Itu adalah absent mindedness. Karena kita nggak fokus kepada jalan. Kita terdistract, terganggu dengan orang di sekitarnya, sehingga kita gagal fokus. Jadinya kita lupa. Tadi saya lewat jalan ini lihat apa ya? Saya lupa karena saya fokusnya ke hal yang lain. Nah itu kadang juga dialamin setiap orang. Bahkan pernah, ini juga termasuk salah satu ciri 7 dosa tentang bagaimana kita soal memori. Salah satunya adalah namanya blocking. Blocking itu pernah terjadi seperti ini. Suatu kali saya ketemu dengan seseorang, kemudian dia bilang kepada saya, Pak Lili ya? Saya lihat-lihat dan saya mikir dulu, iya. Terus dia bilang, ini saya Pak yang dulu ikut training di sini, terus Pak Lili yang waktu itu memberikan pelatihan. Saya bilang, iya, tapi saya nggak tahu itu siapa gitu ya. saya dan itu benar-benar saya konyol sekali karena saya dalam hal ini dia kenal saya tapi saya nggak kenal dia, kan kebangetan menurut saya dan itu membuat saya iya dan tapi dalam hati saya siapa ya. Setelah kita berpisah baru saya memikirkan ulang iya saya baru mulai coba
mengumpulkan file-file saya waktu kejadian itu. Nah, itu karena apa? Karena kita terblok dengan sesuatu pernah kejadian terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak notice itu. Tidak notice. Nah, itu kelemahan kita. Sama juga, ada juga orang gugup waktu ditanya. Makanya nggak heran kalau kuisnya Jokowi waktu dipanggil, padahal nelayan sudah puluhan tahun bekerja, udah tahu nama-nama ikan, tapi waktu dipanggil Jokowi untuk mau dikasih sepeda itu udah gugup sekali. Nyebutin 10 aja udah gelagapan, nggak bisa nyebutin 10. Karena apa? Karena gugup, karena juga cemas dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang menarik, bahwa melawan lupa itu kenapa kita harus melawan lupa. Dan seharusnya kalau kita mau tanyakan ulang lagi, tanyakan balik, dan haruskah kita melupakan sesuatu? Ya, itu dua pertanyaan yang penting buat kita semua. Meskipun judulnya untuk konteks di Ulangan pasal 4 ayat 9, ada sesuatu hal yang harus kita menolak lupa. Dan menolak lupa itu apa? Baik, satu paralel ayat yang mungkin akan juga membantu kita, satu peristiwa yang unik juga. Mari kita buka bersama-sama, kisah ini juga menarik. Di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat 14 sampai 21. Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kisah ini adalah kisah yang bagi saya juga tragis, bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya. Ini kisah tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, suatu kali peristiwa yang terjadi waktu Tuhan Yesus mau naik di atas kapal, murid-muridnya dikatakan di situ, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Nah, sesuatu hal yang lumrah mungkin. Ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Dia lupa bawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Dan itu sesuatu hal yang mungkin bagi Yesus tidak menjadi persoalan, tetapi justru menjadi persoalan buat para muridnya. Peristiwanya sangat unik. Mereka lupa bawa roti untuk perjalanan berikutnya. Harusnya kalau mereka siap, prepare bagus, itu membawa roti yang cukup buat Yesus dan buat murid-muridnya. Tetapi kali ini mereka lupa. Entah sekian kali mereka juga lupa, tetapi paling tidak ini satu hal peristiwa yang unik. Mereka lupa nggak bawa roti. Dan Yesus tiba-tiba di tengah mereka sedang memikirkan satu hal dan lain hal, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pernyataan Tuhan Yesus itu tentu saja membuat mungkin kegelisahan buat murid-murid, panik, membuat ini maksudnya Tuhan Yesus apa? Sehingga terjadi diskusi setiap para murid, kenapa ya Tuhan Yesus menanyakan soal roti kah? Apakah Tuhan Yesus tahu kita lupa membawa roti? Maka mereka semua para murid berpikir-pikir seorang kepada yang lain dan berkata kepada seorang yang lain, apakah itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti? Nah, ini satu hal yang saya juga membaca ini juga sedikit lucu, ironis, tapi juga saya merasa ini menusuk hati saya. Padahal kejadian Markus 8 ayat 14 itu ada satu peristiwa sebelumnya. Tuhan Yesus sudah mengadakan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus makanya mengingatkan mengingatkan para muridnya. Dan peristiwa yang kedua juga terjadi. Yesus membuat mukjizat memberi makan ke 4.000 orang. Apakah itu tidak cukup untuk notice mereka bahwa jangan khawatir kalau engkau membawa roti pun hanya satu? Apakah yang kemarin itu 2 kali Tuhan bikin mukjizat? Memberi makan
kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti, kemudian mujizat yang berikutnya adalah memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti saja, tetapi mereka dicukupkan Tuhan. Tetapi sampai detik ini mereka tetap degil hatinya. Dikatakan Tuhan Yesus di situ, mengapa engkau tetap degil hatimu? Bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Mengenai ragi adalah berbicara soal pengajaran mereka. Pengajaran orang Farisi yang selalu mempertahankan pola adat istiadat Yahudi yang itu menjadi aturan melebihi apa firman Tuhan. Yang kedua adalah ragi Herodes, berbicara soal politik, berbicara soal mindset, pola pikir, berbicara tentang logos, ide, gagasan, itu yang meracuni para murid. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan, ada satu pola yang terus dibangun oleh orang-orang Farisi, sehingga itu menjadi racun, sehingga itu menjadi ragi. Sedikit saja itu mengkamirkan semua adonan. Artinya apa? Sedikit saja pengajaran mereka yang salah itu akan membahayakan pemahaman mereka akan firman Tuhan. Demikian juga ragi Herodes. Di sini juga tentang berbicara soal ide, gagasan, pola pikir mereka. Itu bisa meracuni para muridnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, antara pikiran dan hati itu dekat. Jaraknya mungkin hanya sejengkal lebih. Tetapi banyak orang gagal untuk connect antara pikiran dan hati. Orang mau nyambungkan pikiran ke hati itu bisa bertahun-tahun. Orang bisa berpikir banyak hal melalui cara berpikirnya, tetapi nggak bisa menangkap dengan hatinya, itu bertahun-tahun dan bahkan sampai mati pun tidak bisa menghubungkan hati itu masuk ke pikiran, masuk ke dalam hati. Itu yang dimaksud ragi. Ragi bagi kita juga kita diingatkan lagi bahwa ini satu pemahaman yang penting buat kita semua. Itu yang membuat semua para murid itu gagal melihat. Semua para murid gagal mendengar. Berkali-kali saya juga mengatakan, ini permainan kata. Heart, hati, heart, H-E-A-R-T. Itu kalau dihilangkan T-nya, itu adalah hear, mendengar. Jadi kalau mau kita berubah lewat hati kita, kita hanya cukup mendengar. Mungkin ini permainan kata yang sepele, tetapi kita juga percaya di Paulus, di kitab Roma pun pasal 10, iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Kalau orang Helenisme, Helenisme atau Yunani, pusatnya adalah pikiran, pola pikir. Tetapi kalau psikologi emosi di masyarakat Ibrani ya atau Yudaisme, pusat segala kehidupannya itu adalah hati. Jadi hati itu adalah pusat segala sesuatu. Nah, Tuhan Yesus ingin merubah ini, merubah sesuatu hal yang seharusnya para murid membawa dari alam pikiran mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu dipusatkan kepada hati. Jadi mulai dari sini kita udah dapat dulu. Saya akan berbicara, ini hal yang dasar, mengenai bagaimana segala sesuatu kita responi dengan hati. Ingat, bukan dengan cara berpikir kita, tetapi meresponi hati. Meresponinya dengan hati. Karena kita percaya bahwa semua Alkitab yang kita pelajari, semuanya berbicara hati. Pusat segala sesuatu adalah hati. Alkitab menuliskan itu. Jadi nggak ada cara lain. Bahwa hati di dalam bahasa Ibrani juga itu adalah the emotion, center di dalam hati. Jadi pusat semua emosi juga. Itu yang membangun apa? Intelektual kita, yang membangun personality kita, yang membangun memori kita. Semuanya itu dimulai dari hati. Itu Alkitab mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita mau pintar, intelektual kita pintar, tetapi berhikmat, itu dimulai dari hati. Nah, sampai di sini saya akan melangkah sedikit lebih lagi. Tuhan Yesus mengatakan seperti di Ulangan pasal 4 tadi, waspadalah dan berhati-hatilah. Itu juga dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Markus pasal 8.
Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus ini sangat concern untuk juga seolah-olah kita diingatkan lagi bahwa ini sesuatu hal yang kita harus notice. Kita harus catat betul, kita harus intensional untuk memperhatikan ini. Nah, kalau kita merujuk lagi ke Ulangan pasal 4 dikatakan di situ, apakah sih yang seharusnya kita lawan lupa? Apa yang seharusnya kita lawan lupa itu? Nah, tentu saja kalau di Ulangan pasal 4 sangat jelas dikatakan di situ, yang jangan kita lupakan adalah siapa Allah kita yang sudah dari zaman dulu menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dengan menggunakan Allah juga menunggang balikkan tentara berkuda orang Mesir, Firaun dan sebagainya sampai mereka keluar menyeberangi Laut Merah. Itu sangat jelas dikatakan di Ulangan pasal 4 sebelum ayat yang 9, sebelum ayat 9 itu dikatakan bahwa itu semua jangan engkau lupakan siapa Allahmu. Nah, ini sangat menarik, tetapi ada hal yang saya kira kita juga perlu belajar kenapa kita perlu mengingat siapa Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya ada, kalau kita mau melangkah termasuk Yayasan Pesat. Kalau kita mau melangkah ke depan, berjalan dengan siapa Allah kita. Kalau kita mau berjalan dari generasi ke generasi, kita harus mengingat siapa Allah kita. Tetapi ingat, ada hal yang kita harus lupakan. Rintangan besar di masa depan ini bukanlah yang dilakukan iblis untuk kita. Rintangan paling besar di masa depan kita itu bukan hal-hal apa yang dilakukan iblis buat kita. Tetapi justru rintangan terbesar adalah apa yang Tuhan lakukan untuk kita dalam satu musim yang lalu. Dan itu kita harapkan untuk terulang kembali di musim berikutnya. Dan ini adalah satu hal yang menghambat, merentangi kita. Kita tahu bahwa Allah yang dahulu itu tetap sama. Allah Yahweh yang sejak zaman purbakala sampai sekarang dan sampai ke depan. Tetapi itu bisa menjadi masalah, rintangan buat kita ke depan kalau kita mengingat lagi apa yang Tuhan lakukan di musim yang lalu, untuk kita harapkan itu terulang di musim berikutnya. Artinya apa? Yang dikatakan di Ulangan ayat 4, ayat 9, itu berbicara tentang form, bentuknya, caranya. Bagaimana cara Tuhan mengubah hidup saudara dan saya, itu yang harusnya kita lupakan. Karena Tuhan akan membuat cara yang berbeda untuk setiap kali mengubah hidup kita. Ataupun kita pernah ngalamin mujizat-mujizat bersama Tuhan. Tetapi cara Tuhan yang Tuhan pakai, jangan kita terapkan pola yang lama ke season ini, ataupun ke season yang ke depan nanti. Cara Tuhan itu berbeda untuk mengajarkan kita cara berjalan dengan Dia. Yang patut kita ingat adalah siapa Allah kita. Jadi remember who, forget how. Jadi lupakan bagaimana cara Tuhan menuntun, itu lupakan. Tetapi ingat betul siapa yang berjalan dengan kita. Terkadang kita juga merasa bahwa iya ya, Tuhan dulu pernah melakukan yang sama, pola ini. Kenapa dalam pembelajaran psikologi kadang sesuatu hal yang menghambat pola didik, pola asuh orang tua adalah polanya. Kenapa tiap kali waktu saya pelayanan di Sumba, hampir rata-rata orang tua mengajarkan anak dengan cara memukul pakai tongkat, pakai sapu, pakai apa, pokoknya pakai alat.
atau pakai tangan. Karena pola yang sama, pola asuh yang sama. Nah, itulah form, bentuk, pola, struktur. Mungkin kalau tadi raginya orang Farisi, ya adat istiadat. Bentuk polanya seperti itu. Kita nggak bisa berjalan dengan Tuhan kalau polanya tetap sama. Kita harus melupakan itu. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan mengajarkan umat manusia lewat para nabi dengan banyak waktu, many times, dengan banyak waktu, tapi juga various way, dengan berbagai macam cara, dikatakan di Ibrani pasal 1 ayat 1. Jadi sudah jelas sekali bahwa seharusnya kita mengingat siapa Tuhan, tetapi kita melupakan cara Dia dalam membentuk kita, membangun kita. Itu hal yang kedua. Tadi yang pertama adalah Tuhan selalu bekerja, pusatnya adalah hati. Yang kedua adalah pada saat kita berjalan sama Tuhan, yang patut kita ingat adalah siapa Tuhan itu. Kita harus melupakan caranya Dia dalam melakukan saat berjalan, dalam melakukan peristiwa-peristiwa adikodrati, mujizat bersama kita. Karena ada banyak cara yang Tuhan bisa bikin. Nah, terkadang saya juga kalau pas waktu mengajarkan, bahkan saya pernah ingat waktu di Sumba, kenapa saya tidak merubah toilet yang pada waktu dibuka itu posisinya menghadap dinding. Seharusnya toilet jongkoknya itu menghadap ke pintu. Tetapi waktu saya pakai, kenapa saya harus menghadapnya ke dinding? Karena Bu Guru masangnya salah. Toilet jongkoknya kenapa posisinya nggak enak sekali. Tetapi saya tidak bilang kepada guru TK, Bu, tolong diganti, dirubah, bangunannya diganti. Saya tidak merubah itu. Karena itu pola. Karena itu hanya pola. Saya tidak akan berurusan dengan pola yang bagi saya, ya kalau bisa dipakai tujuannya sama, ya it's okay. Makanya justru bukan menjadi satu hal yang penting buat saya merubah posisi toilet tersebut. Atau satu lagi, kadang kita mengajarkan dari kecil saya dulu diajarin oleh guru saya, kalau gambar pemandangan itu pasti gunungnya 2, terus ada matahari, terus ada awan-awan. Dan itu polanya sama. Hampir kita juga mengajarkan pola yang sama. Jadi itulah yang sebenarnya menghambat kita untuk berjalan ke depan. Dengan pola yang sama, kita harapkan pola yang lalu itu berhasil dan kita gunakan pola itu di masa mendatang. Nah, kita tahu cerita-cerita yang luar biasa juga. Kita pernah ingat ceritanya tentang Musa dan Yosua. Musa juga Tuhan pakai untuk cara menyeberang ke Laut Merah itu seperti apa? Hanya dengan mengangkat tongkatnya yang ada di tangannya dan laut terbelah. Yosua juga berikutnya. Yang mewarisi kepemimpinan Musa adalah Yosua. Pada saat Yosua masuk ke tanah Kanaan, cara yang dipakai berbeda tapi tujuannya sama. Menyeberang sungai Yordan tetapi Yosua memakai tabut perjanjian yang diusung oleh para perwakilan dari setiap suku, sehingga sungai Yeriko itu terbelah menjadi 2. Tujuannya sama, tetapi polanya berbeda. Nah, terkadang juga kita ingat juga kisahnya Elia. Pada saat Elia dikejar-kejar dengan namanya Isabel, sehingga dia ketakutan. Dia berangkat dari Berseba. Dari Berseba dia sudah mau mati rasanya. Kemudian malaikat Tuhan datang dengan memberikan makan minum kepada Elia. Kemudian dari situ Elia berjalan 40 hari 40 malam. Kemana? Ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb dia tinggal di gua. Disitulah dia ingin mau mati rasanya. Tetapi Tuhan mendatangi Elia dengan cara yang berbeda. Tidak seperti biasanya. Waktu Elia keluar dari gua, dan di situ ada angin yang besar. Kemudian angin itu menghancurkan bukit-bukit batu di situ. Tetapi suara Tuhan tidak terdengar. Kemudian Elia mungkin menunggu lagi waktu yang tepat. Di manakah Tuhan?
kemudian datanglah api yang datang begitu hebat. Tetapi toh di situ api yang hebat pun Elia tidak menjumpai Tuhan. Justru dalam angin yang sepoi-sepoi, dalam angin yang tenang, justru Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu hal yang dahsyat, tetapi sesuatu hal yang kadang di luar dari cara kita memandang Tuhan kita. Nah, kalau kita ingat, ini adalah poin yang penting yang kedua. Kenapa kita harus melupakan justru, tetapi mana yang harus kita ingat. Dan yang ketiga, dikatakan di Ulangan pasal 4 tadi, bahwa kita harus melakukannya itu dengan setiap hari, ya, dikatakan di situ. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu itu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, ada kata yang tidak tertulis di situ adalah all the day of your life. Jadi sepanjang hidupmu. Ini dibutuhkan komitmen sebagai gaya hidup kita. Itu yang seharusnya kita miliki. Komitmennya apa? Komitmennya adalah, komitmen ini penting sekali buat kita semua. Sebelum di ayat di situ ditunjukkan bahwa beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Yang ketiga ini sangat penting buat saya. Saya ingat bahwa pelayanan-pelayanan saya bersama Pesat itu sebagai buah dari pelayanan dari bapak-bapak rohani saya. Saya ingat selalu diajak pelayanan. Waktu itu juga Pak Bambang Haryono ngajak saya pelayanan. Kemudian saya lihat bagaimana beliau menyampaikan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini sangat membekas dalam hidup kita. Saya tangkapnya bukan dengan mata kepala saya, tetapi menangkapnya dengan hati. Dan itu sangat membekas dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, sangat mudah kalau kita ingin menghancurkan generasi. Buatlah hati anak tersebut tersakiti seumur hidupnya. Dan itu pasti tidak akan pernah lupa sepanjang hidupnya. Kalau kita mau menghancurkan generasi itu sangat mudah. Lukailah hatinya. Lukai hatinya dan itu tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Iblis tahu, iblis sangat tahu sekali. Nah, oleh karenanya itu di Ulangan 4 ayat 9, kata waspada dan berhati-hatilah karena ini menyangkut generasi. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua guru-guru diberikan kesempatan untuk berdampingan dengan generasi berikutnya. Buatlah satu momentum yang itu sangat membekas di dalam hati setiap mereka. Beritahukanlah kepada anak-anak, bahkan sampai ke anak cicit, itu dikatakan di situ. Artinya apa? Bahwa dalam seumur hidup kita, buatlah satu momen yang dimana mereka bisa melihat pelayanan orang tua mereka seperti apa. Mereka melihat begitu susahnya, pahit getirnya pelayanan orang tua. Dan mereka bisa melihat betapa luar biasanya orang tua. Orang-orang tua yang melayani di Pesat. Pada saat saya pernah mendampingi camp anak-anak dari Bapak Ibu yang melayani di Pesat, anak-anak remaja di Bogor, pertanyaan yang sangat penting buat mereka adalah pertanyaan yang waktu kita lontarkan kepada mereka. Apa yang menjadi hal yang membuat kalian merasa bangga buat orang tua? Dan satu demi satu mereka menceritakan pelayanan orang tua mereka. Dan itu membuat kami juga merasa, wah iya, ini adalah momentum yang luar biasa. Kita membangun satu generasi yang panjang. Bahwa apa yang kita bangun, apa yang kita mulai itu tepat pada saat apa? Pada saat kita membangun pelayanan kita itu bersama-sama antar generasi. Makanya saya bersyukur di Lembaga Pelayanan Pesat,
Kita melayani juga antar generasi bersama-sama. Yang muda dengan yang bapak-bapak rohani bisa melayani bersama. Saling bersinergi satu dengan yang lain. Saya sedikit juga mau bersaksi bahwa pengalaman saya yang paling pahit adalah pada saat ada orang-orang juga di sekitar saya itu melukai hati saya. Itu hal yang paling mungkin yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan itu adalah bagian yang seharusnya kita lupakan, melupakan sesuatu hal yang pahit dalam hidup kita. Kita ingin bersama-sama mengingat, pernahkah kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang pahit, yang sulit untuk membawa bangsa Israel menyeberangi dari Laut Merah ke tanah perjanjian, ataupun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Tuhan ingin membawa setiap umatnya melupakan peristiwa-peristiwa pahit, melupakan pola-pola lama yang sejak dahulu dibangun begitu kuat dalam hidup kita. Kalau saya mau ingat lagi, ada satu pola-pola bentuk yang sama yang terus melekat dalam hidup saya. Bagaimana pola asuh orang tua yang melekat di dalam hidup saya, yang itu juga sangat sulit sekali saya lupakan. Bapak Ibu, mungkin ini terlihat sepele. Terlihat sepele. Saya pernah cerita kan, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar. Saya itu nyari deodoran. Deodoran itu yang diketek ya, permisi ya. Yang untuk menghilangkan bau badan. Saya sama istri saya, sama Bu Vidi, saya masuk ke Indomaret cari, saya nggak bilang sama istri apa yang saya cari deodorannya, tetapi saya bilang sama Bu Vidi, oh nggak ada di sini deodoran. Mungkin istri saya juga agak bingung, loh deodoran segitu banyaknya kok nggak ada. Saya masuk lagi ke Indomaret yang satunya, saya cari lagi, bilang nggak ada yang saya cari. Kemudian ada satu Indomaret yang itu udah agak malam. Ini baru beberapa minggu ini. Dan kenapa saya sangat comfort, sangat nyaman dengan deodoran yang nama mereknya adalah Pixi. Pernah? Itu cewek banget enggak? Cewek banget ya. Dan itu kenapa saya pakai itu? Itu model jadul yang pakai roll yang batang, bukan yang cair. Karena apa? Kalau saya pakai yang deodoran yang men, yang cair, itu lengket di ketiak saya. Rasanya nggak nyaman. Nah, berbeda dengan sekarang ini. Saya mau gerak seperti apa? Pixi yang saya pakai ini nggak lengket dan nyaman. Baunya pun khusus. Saya nyari yang warna orange. Kenapa? Karena ibu saya dari tahun ke tahun, ibu saya atau mama saya memakai Pixi dengan warna yang sama. Itu pola yang seharusnya saya lupakan. Seharusnya pola yang harus saya tinggalkan. Karena apa? Saya merasa itu adalah bagian yang saya merasa comfort, nyaman untuk saya pakai. Nah, ini adalah bagian yang seharusnya kita tinggalkan, harus kita lupakan. Mungkin dari sebagian kita banyak yang kita mengalami masalah-masalah yang pahit. Pola-pola yang terdahulu yang kita alami. Kita ingin lupakan itu. Supaya kita gunakan pola yang baru. Sehingga dari Mesir itu bisa menyeberangi Laut Merah untuk hidup yang baru. Ataupun dari padang gurun menyeberang sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Dengan mindset yang baru, dengan hati yang baru, dengan cara hidup yang baru. Pada malam hari ini saya dorong semua guru-guru juga. Mari kita gunakan pola yang baru selalu bersama Tuhan. Karena kita ingat, remember who. Kita ingat siapa yang kita didik. Yang kita didik itu adalah anak-anak yang punya banyak kapasitas, punya banyak potensi yang kita perlu dampingin dengan pola yang berbeda,
bagaimana kita cara mengajar, bagaimana kita cara mendidik mereka dengan pola yang baru, yang Tuhan ingin perbuat sesuatu hal yang baru saat Anda berjalan bersama Tuhan. Untuk firman yang terakhir untuk menutup, saya ingin bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam kitab Mazmur, pujilah Tuhan, Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Seperti halnya yang dikatakan di Ulangan pasal 4 ayat 9, ataupun juga di dalam Mazmur ini, Tuhan ingin mengingatkan kita harus melawan lupa dengan apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Tujuan Tuhan tetap sama, dari dulu, sekarang, dan selamanya Allah kita tetap sama. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang penyayang. Dia Allah yang tidak membalaskan kejahatan yang kita lakukan setimpal dengan kesalahan yang kita buat. Tetapi ingat, ada hal-hal yang perlu kita lupakan. Tuhan selalu juga melupakan semua dosa kita. Cara-cara hidup kita yang lama, Tuhan akan melupakan itu. Tuhan juga akan melupakan apa yang Anda pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi cuma satu hal yang saya ingat bagi kita semua. Mari kita tetap ingat dan kita jangan lupakan siapa Allah kita. Allah kita tetap sama untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bahwa Dia akan membuat kita semakin baru seperti Raja Wali tadi. Sehingga pada masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau kita mau hidup baru, terus berproses dengan Tuhan. Remember siapa Allah kita yang selalu membuat kita hidup baru. Tetapi lupakan pola-pola yang lama. Bagaimana cara Tuhan bertindak di musim yang lalu. Jangan kita harapkan Tuhan dengan berbuat dengan cara yang sama di musim yang akan datang. Saya percaya kita semua juga lewat lembaga pelayanan pesat ini, mari kita sama-sama. Kita ingin berjalan dengan Tuhan, dengan cara yang baru, bukan cara yang lama, dengan pola yang lama. Tuhan tidak akan membawa kita dalam pola yang lama, tetapi Tuhan akan membawa dalam pola yang baru, bentuk yang baru. Karena Tuhan selalu membuat dengan cara yang ajaib. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hati kami berlimpah dengan syukur. Jamah setiap kami Tuhan. Kalau kami sepanjang hidup kami Tuhan, membawa pola-pola lama, bentuk-bentuk lama yang seharusnya Tuhan kami tinggalkan. Banyak hal yang Tuhan kami hidupi dan jalani. Mungkin hal-hal yang pahit. Mungkin hal-hal yang tidak enak. Mungkin keberhasilan masa lalu kami. Pola keberhasilan masa lalu kami Tuhan. Itu yang menghambat kami maju ke depan. Kami terlalu bangga, terlalu gagah untuk menceritakan pola yang sama apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup saya. Untuk kami harus lakukan dengan pola yang sama di musim ini. Tolong kami Tuhan,
untuk kami mengajarkan siapa Tuhan kepada generasi ke generasi berikutnya. Kiranya Tuhan, bawa kami Tuhan terus untuk bersama melayani antar generasi, dari generasi dan generasi. Dan biarlah hati mereka Tuhan itu terpaut dengan Tuhan. Bukan dengan cara pikir mereka Tuhan, tetapi biarlah Tuhan menemukan gambaran Tuhan seutuhnya melalui hati setiap anak-anak, setiap cucu-cucu Tuhan. Karena kami yakin percaya, itu yang membuat perjalanan kami sepanjang generasi akan tahu siapa Allah mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan untuk melawan lupa kita. Ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, mari kita kembali dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita mau katakan dengan iman bahwa hanya Engkau yang lebih tahu jalan yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan, cara untuk membuka jalan. Menolong hidup kami Tuhan, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji yang ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji yang menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk memimpin doa syafaat. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita akan memasuki dalam doa syafaat. Izinkan saya untuk share screen. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pokok doa puasa hari ke-15. Apakah sudah tampak? Tema pokok doa puasa hari ke-15 saat ini adalah jangan berhenti berdoa. Ya, seperti yang kemarin kita peringati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita pengharapan dan juga membuat kita semakin kuat, teguh
termasuk dalam hal ini yang kita jalani, yaitu doa puasa, untuk kita tidak berhenti dalam berdoa. Dan ayat yang diangkat adalah Mazmur 3 ayat 2-9, khususnya di ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi kita semua. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam setiap doa kita. Dan telinganya selalu terbuka bagi setiap doa. Banyak yang berpikir mungkin karena Tuhan tidak kelihatan, Tuhan terlalu jauh, sehingga mereka meragukan bahwa Tuhan mendengar doa-doa mereka. Apalagi dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan ini ya, sudah 1 tahun lebih. Kondisi ini jangan sampai membuat kita mempertanyakan, apakah Tuhan masih mendengar doa umat-Nya? Jangan lelah untuk terus berdoa untuk setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan kita yang bangkit, yang hidup, pasti sanggup menolong kita. Dan di kalimat terakhir ini meskipun singkat, tapi itu menguatkan ya Bapak Ibu. Percaya saja dan nantikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Pokok doa yang pertama, memohon kekuatan dari Tuhan bagi kita semua untuk bertahan dan maju terus dalam masa-masa sulit ini. Memohon Tuhan menambahkan iman kita untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh di setiap musim hidup kita. Pokok doa yang pertama ini akan didoakan oleh kaum bapak dan juga rekan-rekan pria semuanya. Lalu pokok doa yang kedua, berdoa untuk pesat di wilayah Indonesia Timur 1, yaitu Tomohon, Sulawesi Selatan, Wana, Lauce, Gorontalo, Poso, dan Maluku Utara. Kita doakan supaya nilai-nilai pesat dihidupi dalam pelayanan di area tersebut. Tuhan juga memperbesar kapasitas rekan-rekan, memperlengkapi rekan-rekan kita dengan hikmat, pengetahuan, dan pengenalan akan Tuhan yang semakin tajam. Dan kiranya melalui pelayanan rekan-rekan di Indonesia Timur bagian 1, banyak anak-anak, banyak jiwa-jiwa yang dilayani, dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Pokok doa yang kedua akan didoakan oleh kaum ibu dan rekan-rekan yang wanita. Mungkin bisa di-unmute, Bapak Ibu semua, kita akan naikkan doa kita bersama-sama secara serentak. Kita sujud di hadapan Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman yang melayani di Indonesia Timur 1, di suku Wana, Lauce, di Sulawesi Selatan, di Maluku, di Gorontalo dan Poso. Tuhan, kami berdoa supaya nilai-nilai pesat, nilai-nilai Tuhan menjadi dasar dari pelayanan kami. Integritas untuk terus memusatkan diri kepada Tuhan, dengan visi dan juga kerjasama tim yang baik, minta pertolongan-Mu supaya kerjakan kerjaan Allah itu di tempat kami, pertolongan Tuhan terutama untuk pelayanan anak 0 sampai 18 tahun. Lakukan benar kami membawa yang jauh untuk mendekat kepada Kristus, dekat diserupakan dengan Engkau. Demikian kami juga bertumbuh. Tuhan Yesus minta pertolongan-Mu, berdoa jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Mereka melihat hidup nilai Kristus yang ada dalam hidup kami. Kekuatan dan gagah kami, tetapi karena Tuhan
Tuhan juga perlindungan buat Tuhan layanan ini berhasil, sehingga Tuhan dinikmati oleh orang-orang yang kami layani. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur. yang besar setiap hari-hari pelayanan mereka. Dalam nama Orang-orang boleh mendengarkan kehidupan mereka. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Untuk pokok doa selanjutnya, pokok doa ketiga, kita akan berdoa untuk program FC, khususnya di bagian ISP, kepanjangannya Ignite Spark Program, umur 6-11 tahun. Kita berdoa supaya anak-anak dapat menemukan potensi yang ada dalam diri mereka, dan Roh Kudus menolong para mentor untuk membangkitkan kepercayaan diri anak, sehingga anak juga boleh mencapai puncak potensi mereka. Dan anak-anak juga boleh mengenal Tuhan Yesus dan memiliki pertumbuhan iman dan semakin mengasihi Tuhan. Pokok doa yang ketiga ini akan didoakan oleh rekan-rekan yang ada di zona waktu Indonesia Timur atau WIT. Lalu pokok doa keempat, kita akan berdoa untuk 3 komando wilayah pertahanan di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak, Papua. Kiranya Tuhan yang menolong dalam kemampuan teknis maupun non teknis setiap pasukan dalam menjaga perairan Indonesia di perbatasan, juga untuk Natuna, Ambalat, Papua yang ada permasalahan tentang perbatasan NKRI. Kita berdoa untuk aparat keamanan, TNI, dan Bakamla supaya dapat bekerja sama melakukan operasi di kawasan perbatasan perairan Indonesia. Pokok doa ini didoakan oleh rekan-rekan yang ada di zona waktu Indonesia Tengah atau WITA. Lalu pokok doa yang kelima, berdoa untuk penduduk Sulawesi Selatan, pada khususnya yang mayoritas Muslim. Kita berdoa supaya Roh Kudus yang menanamkan dan mengobarkan kerinduan yang kuat pada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat satu-satunya. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus menyadarkan mereka akan doa kebenaran, penghakiman, dan mengangkat semua selubung roh kegelapan yang menutupi mata dan telinga rohani mereka. Kita sepakat berdoa membatalkan semua bentuk perjanjian dengan kuasa gelap. Pokok doa yang kelima didoakan oleh Bapak Ibu, rekan-rekan di zona waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan berdoa bersama secara serentak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Sulawesi Selatan ini. Kerinduan yang kuat ya Tuhan, kobarkan kerinduan supaya mereka sadar mereka berdoa di dalam iman mereka sadar dalam doa tolong Bapak ketika mereka menemukan mereka melihat Rohullah itu tolong Bapak mendatangi mereka, menemui mereka tolong untuk mereka bertemu dengan Kau secara pribadi. Tuhan Yesus juga mati untuk mereka dan mengasihi mereka untuk mereka. Kalau dalam ketidaktahuan mencari jalannya sendiri, jalannya yang paling benar. Tolong di dalam hati mereka masing-masing. Juga ada banyak saudara-saudara kami mereka juga percaya kepada belah agamawi Tuhan. Pertolongan Tuhan mereka ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kami tidak boleh mengurung Tuhan untuk diri kami sendiri. Biar Engkau Tuhan Allah yang memiliki hidup mereka juga menemui mereka dalam nama Tuhan
anak Tuhan di sana menjadi seluruh berkat yang menyenangkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa tambahan. Kita akan berdoa untuk para donatur, sponsor, bersyukur untuk para donatur sponsor yang setia mendukung pelayanan pesan. Meskipun mungkin hamba-hambanya ini mengalami pergumulannya yang berat dalam usaha atau pekerjaan pelayanan mereka, tetapi masih mau berkomitmen setia untuk mendukung pelayanan kita. Kita mengucap syukur untuk hal itu. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk senantiasa menyertai, memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga dari para donatur, sponsor. Dan kita juga berdoa, kiranya Tuhan membuka jalan untuk adanya donatur atau sponsor yang baru, yang Tuhan gerakkan hatinya untuk menolong yayasan ini, menolong pelayanan kita. Dan kita juga berdoa, kiranya Tuhan terus mencukupkan dana, sarana, prasarana yang kita butuhkan untuk terus pelayanan ini dapat beroperasi. Pokok doa ini didoakan oleh kaum ibu dan para rekan-rekan wanita semua. Lalu kita juga berdoa untuk para korban bencana alam di NTT yang kita dengar kabar di hari Jumat yang lalu ya, Bapak Ibu. Beberapa wilayah, baik ada yang di Kupang, di Waingapu, maupun di daerah-daerah yang lain, mengalami bencana. Kiranya Tuhan menguatkan, memulihkan, dan tetap memberi damai sejahtera dalam hati para korban dalam menjalani kondisi yang sangat menyulitkan. Kita berdoa supaya Tuhan juga membuka jalan untuk penyediaan kebutuhan logistik bagi para korban, juga rekan-rekan kita maupun keluarga dari beberapa rekan kita yang juga mengalami bencana di NTT. Kita doakan, kita mohon kekuatan bagi rekan-rekan dan keluarga mereka. Kita berdoa juga untuk pemerintah daerah dan petugas penanggulangan bencana, juga pihak terkait dalam menangani bencana ini. Pokok doa ini didoakan oleh kaum bapak, rekan-rekan pria semuanya. Mari kita merendahkan hati kita. Kita sujud di hadapan Tuhan, menaikkan pokok doa ini bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang maha mengucap syukur untuk para donatur, korban bencana, para donatur di NTT, kami bersyukur doa untuk para korban bencana alam dari NTT, pendanaan dari Tuhan menguatkan dan memulihkan kita dalam hati para korban pandemi, di mana mereka mengalami kesulitan, mereka tetap Tuhan menjaga mereka menanggung korban mencukupkan keperluan usaha mereka bahwa tetap menjaga untuk memelihara demi ini Tuhan semua karena COVID-19 ini para sponsor berusaha dekat dengan Tuhan, mungkin mendekatkan hidup mereka dengan Tuhan. Mereka berikan dengan baik berdoa supaya artinya sponsor transfer yang baru di masa pandemi ini kami tidak terbatas. Kami tahu Allah kami akan terus memberkati, memelihara melalui para sponsor transfer ini Tuhan. Kami percaya mereka mengalami dalam nama Yesus alam yang terjadi mencukupkan jalan yang kami perlukan di bulan ke bulan Tuhan memelihara kamu pertolonganmu kami mengucap syukur
Kami juga berdoa memelihara para sponsor-sponsor yang menjadi keberkahan mereka dalam nama Yesus kami berdoa. Bukan juga apa yang Tuhan mereka Bapa untuk keluarga mereka mereka yang ada banyak karyawan harus menanggung juga untuk kemitraan karyawan setia Tuhan juga limpah rahmat kasih-Mu Tuhan untuk mereka terus bisa membayar uang gaji dari para karyawan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah berhutang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini mereka sudah ada bantuan buat lunas Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh yang membela para donatur dalam nama Tuhan. Memohon dengan kasih Ibu Eni untuk mengaminkan dan menutup doa syafaat kita di sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersyukur jika Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami bersehati, sepikir, satu roh, satu pengharapan, satu iman di dalam Engkau, untuk menaikkan doa-doa kami Bapa, mendukung apa yang harus kami kerjakan bersama Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dan sangat percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang akan mengerjakan bagian Tuhan yang lebih besar daripada bagian kami. Bagian kami adalah menaikkan, menyerukan doa ini kepadamu. Dan jadilah kehendak-Mu seperti yang Kau kehendaki untuk terjadi. Supaya nama Tuhan dipuji, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya Engkau dinikmati oleh orang-orang yang kami layani Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukan milik kami sendiri, tapi Engkau adalah milik semua orang yang kami layani Tuhan, yang Tuhan berikan kepada pelayanan ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami telah menerima jawaban doa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eni. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Kita telah membawa setiap pergumulan kepada Tuhan, satu keyakinan kita yang pasti bahwa Tuhan bekerja. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini, namun kita akan kembali mengangkat pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku. Untuk doa penutup, kembali saya serahkan kepada Bapak Barnabas Lili. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup dalam doa, alangkah baiknya saya mengajak kita untuk merenungkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami belajar bahkan lebih dalam mengenai kisah Elia. Elia ingin mau mati rasanya. Karena banyak tekanan, banyak persoalan hidup. Tetapi Tuhan izinkan, Tuhan bawa Elia dari Berseba untuk naik ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb engkau Tuhan bertemu dengan Elia secara pribadi. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau pada saat waktu yang tepat.
yaitu di tempat seperti Gunung Horeb ini Tuhan. Mungkin juga kita ngalamin kalau kita mau ditanyakan ulang, apakah Gunung Horeb bagi saudara dan saya? Yang itu adalah pola-pola lama, yang Tuhan ingin berbicara secara personal dengan kita semua, dengan cara yang baru, dengan caranya Tuhan yang ajaib, untuk kita boleh melangkah ke depan. Seperti halnya Tuhan membawa Elia, tidak berjalan kembali ke Berseba, tapi dia berjalan ke jalan yang lain, lewat padang gurun dan sampai ke Damsyik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita bawa setiap pergumulan kita. Mungkin di depan masih ada gunung-gunung Horeb yang perlu kita selesaikan bersama Tuhan. Pola-pola lama, dosa-dosa lama perlu kita lupakan. Kita juga berangkat dengan satu keberhasilan dengan cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang baru. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang membawa kami perjalanan dari setiap musim hidup kami. Untuk bersama Tuhan, untuk melihat keajaiban Tuhan. Dan bahkan dengan pelayanan bersama lembaga pesat ini Tuhan. Bawa kami terus Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Kesuksesan-kesuksesan yang baru. Kami percaya Tuhan, asal Engkau berjalan di depan kami, asal Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa, sehingga anak cucu kami yang berikutnya Tuhan bisa menyaksikan bahwa orang tua kami melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga anak cucu kami Tuhan boleh melihat bahwa hanya Tuhan semuanya yang melakukan itu semua. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan, oleh karena berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk pelayanannya. Kita ketemu kembali di hari Jumat dalam doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore dan selamat malam. Selamat berbuka puasa. Pak Lili firman Tuhannya. Terima kasih Pak Lili firman Tuhannya. Terima kasih Kutika, Pak Devi, Pak Elia, dan teman-teman Palembang. Thank you. Baik. Dan teman dari Palembang. Elia enggak ya tuh main gitarnya itu. Ya Pak Mon. Iya Tantum. Rambutnya gondrong kali. Ini gimana kabar itu? Ya, itu rambutnya gondrong kali. Semuanya. Halo Pak Mon. Kami semua pamit berkati. Selamat berbuka puasa ya. Semuanya. Mohon izin pamit. Maka Pak Lili firman Tuhannya. Terima kasih semua. Sama-sama. Halo Shalom, Bu Pidi. Ya. Irhan, selamat sore. Shalom, Pak Agung. Halo.